Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bella Diana Putri dengan NIM 2111031423 dari kelas 5I absen 24 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hipnokonseling. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan bagaimana proses perkuliahan saya di mata kuliah hipnokonseling. Nah, selama proses perkuliahan ini berlangsung, saya sudah mendapat dan mempelajari banyak sekali materi mengenai hipnotis. Di mana langkah awalnya saya harus mengetahui dulu bagaimana pikiran bawah sadar dan juga pikiran tidak sadar. Yang dimana pikiran bawah sadar dan juga pikiran tidak sadar itu sangat penting dalam kegiatan hipnotis. Nah, setelah saya mengetahui bagaimana pikiran bawah sadar dan juga pikiran tidak sadar, kemudian saya dilanjutkan dengan latihan preinduksi, yang dimana dalam latihan hipnotis preinduksi ini juga mencakup sugestibilitas, yang dimana uji sugesti ini dilakukan sebagai urutan dan juga syarat dalam melakukan hipnotis dan harus dilakukan. Nah, setelah itu saya dilanjutkan dengan mempelajari mengenai induksi, yang dimana induksi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama, induksi dengan pendulum. Yang kedua, induksi mesmeris. Yang ketiga, induksi cepat. Yang keempat, rapid induksi. Dan yang kelima adalah induksi relaksasi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang menarik menurut saya. Dari semua materi yang saya dapatkan pada mata kuliah hipnokonseling ini, terdapat salah satu materi yang menarik untuk diri saya, yaitu pada materi sugesti. Yang dimana, seperti yang kita ketahui, tujuan dari hipnotis sugesti ini adalah merubah seseorang menjadi lebih baik dan bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebagai contoh, saya dapat mensugesti seseorang yang awalnya sangat pemalu sehingga ia bisa merubah menjadi seseorang percaya diri dengan sugesti yang saya berikan. Selanjutnya, saya juga bisa mensugesti seseorang yang takut akan ketinggian. Dengan sugesti saya bisa merubah seseorang tersebut agar menjadi tidak takut dengan ketinggian lagi. Selanjutnya, untuk melakukan hipnotis sugesti tidak terlalu sulit karena hanya memerlukan seseorang dan juga perkataan yang mampu mensugesti atau mempengaruhi korban agar percaya dengan perkataan si hipnotis. Nah, selanjutnya harapan dari saya. Harapan dari saya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, yaitu semoga semua materi yang didapatkan pada diri saya dan juga orang lain, dan teman-teman yang lain, semoga semua materinya bermanfaat dengan baik dan dipergunakan dengan cara yang positif. Dan juga semoga
teknik-teknik hipnotis yang diberikan tidak disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu hipnotis yang tidak merugikan seseorang yaitu dengan hipnotis sugesti, yang dimana penghipnotis dan korban sama-sama mendapatkan keuntungan. Sang penghipnotis dapat melancarkan bagaimana kosakata yang baik kepada korban, dan korban akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik setelah dipengaruhi oleh penghipnotis. Dan dari semua materi yang diberikan, semoga saya dan juga teman-teman lainnya menjadi lebih tahu dan waspada kepada orang-orang yang mencurigakan yang akan menghipnotis kita. Kesan dari saya yaitu setelah saya mempraktekkan tugas hipnotis dari perintah dari dosen, saya sedikit mempunyai ketakutan, yang dimana ketakutan itu berupa saya takut korban yang saya hipnotis tidak akan bisa kembali ke alam sadarnya, atau saya tidak bisa menyadarkan orang yang saya hipnotis. Saya takut saya berhasil membawa seseorang tersebut ke alam bawah sadar, tetapi saya tidak berhasil untuk mengembalikan kesadaran orang tersebut. Nah, jadi dari pemaparan saya yang tadi dapat disimpulkan bahwa pada mata kuliah hipnokonseling ini saya mendapatkan banyak sekali materi, banyak wawasan dalam hal hipnotis. Nah, yang dimana dengan mempelajari mata kuliah hipnokonseling, saya menjadi tahu macam-macam jenis hipnotis. Bahkan saya juga mengetahui alam bawah sadar dan juga alam tidak sadar. Selanjutnya, saya juga mengetahui mengenai sugesti yang sangat berguna untuk merubah kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa dalam mata kuliah hipnokonseling ini, selama semester 5 ini, saya pribadi mempunyai harapan memiliki salah satu jenis hipnotis yang menarik. Kemudian saya juga mempunyai sedikit ketakutan dalam melakukan kegiatan hipnotis seperti yang ada pada mata kuliah hipnokonseling. Selain mengetahui macam-macam jenis hipnotis, saya juga mengetahui bagaimana seseorang yang telah berada di bawah alam sadarnya, yang dimana ketika sang penghipnotis akan melakukan hipnotis kepada korbannya, sang penghipnotis harus memastikan bahwa korban sudah berada di bawah alam sadarnya. Mengapa? Karena dalam proses hipnotis, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah memastikan korban sudah berada di bawah alam sadar. Hal itu dikarenakan jika ingin melakukan hipnotis, korban harus benar-benar tidak sadar agar apa yang dikatakan oleh sang penghipnotis bisa masuk ke alam bawah sadar sang korban. Setelah melakukan atau mempraktekkan semua tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah hipnokonseling ini, terutama pada mempraktekkan kegiatan hipnotis, saya tentu memiliki sedikit ketakutan, yaitu terutama pada saya takut korban saya tidak dapat kembali ke kesadarannya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah hipnokonseling, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.